Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua saudara dimanapun kita berada. Umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh anugerah Allah besar bagi kita. Dia memberikan waktu yang terbaik untuk kita kembali merenungkan firman Allah. Satu hal yang kita percaya saudara, bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Dia berkuasa, dan biarlah setiap hati kita terbuka dan menerima firman itu dengan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang sungguh besar bagi kami. Malam hari ini bersama kami akan menikmati dan merenungkan kembali firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman itu adalah Engkau sendiri dan Engkau hendak menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarkan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti, memahami dan melakukan setiap kebenaran Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Engkau dan dengan iman kami hanya kepadamu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 100 yang ke-50 ayat yang ke-6. Satu bagian dari firman Allah yang mungkin menjadi hafalan bagi kita, bunyinya demikian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 146 ayat yang kedua, firman Allah berkata demikian saudara. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi selama aku hidup, selama aku ada, aku hendak memuliakan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan, saudara? Kita harus mengerti bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu memberitakan kemasyuran namanya. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku, akan menyatakan kemuliaanku, akan memuji dan menyembah namaku. Untuk itulah saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, selama aku hidup, selagi aku ada, biarlah hidupku ini menjadi hidup yang memberitakan kemasyuran Tuhan, yang memberitakan tentang kemuliaan Tuhan, hidup yang memuji Allah, hidup yang menyembah Allah. Sejak dari semula, Tuhan merancangkan saudara dan saya untuk menjadi umat pemuji, untuk menjadi umat penyembah. Bukan hanya di bumi ketika kita masih hidup, saudara. Bahkan sampai kepada kekekalan di sorga. Tidak akan henti-hentinya pujian dan penyembahan dinaikkan bagi Tuhan. Sebab melalui pujian dan penyembahan itu, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Pujian dan penyembahan itu mengundang hadirat yang penuh kuasa itu untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Tahukah saudara, ketika puji-pujian dinaikkan di hadapan Allah, ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan sangat menikmati pujian itu. Tuhan hadir di dalam pujian itu. Tuhan menyatakan satu hal yang luar biasa. Bukan sekedar memuji, bukan sekedar bernyanyi, saudara. Tetapi ada ungkapan hati yang memuliakan Tuhan. Dan jika itu dikerjakan dengan hati yang mengasihi Tuhan,
maka di sana akan terjadi pemulihan. Ada penyembuhan, ada kekuatan yang terjadi dan dialami oleh setiap orang-orang percaya. Orang-orang yang memuji nama Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati, itu artinya kita sedang mengalami pertemuan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara, tidak ada orang yang terpaksa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu berbicara tentang pribadi. Pribadi setiap orang percaya dan Tuhan yang ia sembah. Saudara tidak bisa dipaksa untuk memuji. Saudara tidak terpaksa untuk menyembah. Ketika saudara mengerti, saudara mengalami, saudara tahu bahwa saudara sudah ditebus oleh darah yang mahal dari dosa dan kehidupan yang sia-sia, itu cukup membuat saudara untuk datang memuji Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia. Tidak terpaksa, tidak karena diperintah saudara, tapi karena saudara dan saya memiliki hati sebagai syukur di hadapan Tuhan, sebab perbuatan Tuhan sungguh besar dan ajaib bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, dan betapa hidup ini menjadi berharga karena diselamatkan oleh Tuhan, itu akan membawa kita bersemangat, bergelori hanya bagi Tuhan. Dalam Mazmur 100 yang ketiga ayat 8 dan 11, saudara, ada satu ungkapan Daud, betapa dia menyadari akan kasih Tuhan yang besar. Dia berkata demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu, saudara, penghormatan tertinggi hanya layak diberikan bagi Allah saja. Daud berkata, aku memuji-muji Tuhan pada segala waktu. Seluruh waktu yang ia miliki, dia hanya persembahkan untuk memuji-muji Allah. Dan itu tetap ada di dalam mulutnya. Apakah Daud tidak pernah mengalami satu pergumulan yang berat? Alkitab mencatat, Daud pun mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia berada dalam satu situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi dia berkata, memuji-muji Tuhan tetap ada di dalam mulutnya. Saya dan saudara tidak hanya terbatas memuji Tuhan pada waktu kita beribadah saja. Dimanapun saudara berada, saudara bisa memuji Tuhan. Sebab Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Saudara masih ada, saudara dan saya masih hidup. Itu artinya kita dapat memuji Tuhan. Sikap yang dimiliki oleh Daud inilah yang membuat dia menikmati berkat-berkat Allah. Bukan hanya berbicara tentang berkat secara lahiriah, tetapi rohnya saudara dikuatkan dan diteguhkan di hadirat Allah. Dia mendapat kekuatan baru. Dia mendapatkan kemampuan untuk cakap menanggung segala pergumulan hidup yang ia hadapi. Saudara, kalau kita belajar lebih jauh tentang pribadi Daud, kita akan terkagum-kagum. Kita bisa melihat bagaimana
Daud memuji Allah. Bagaimana Daud menyembah Allah. Sampai dia berkata di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 42 ayat yang ke-9 bagian B. Firman Allah berkata, pada siang hari dan pada malam hari, aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Artinya dari mulai matahari terbit sampai terbenam, Daud memuji-muji Tuhan. Selagi dia bernafas, selagi dia ada, dia memuji-muji Tuhan. Apakah Daud tidak beraktivitas, saudara? Daud beraktivitas. Dia seorang raja yang besar. Tetapi apa yang ia lakukan? Dia mengerti bahwa hidupnya adalah hidup yang dibentuk oleh Tuhan untuk satu tujuan, yaitu memuji Tuhan. Ketika saya dan saudara memuji, menyembah Tuhan, artinya kita sedang memuliakan Dia sebagai pribadi yang memang layak menerima segala hormat dan pujian. Ketika kita memuji Tuhan, kita sedang mengenal Dia. Artinya, saudara, kita punya hubungan dengan Allah. Dia pribadi yang tidak terungkapkan dan terlukiskan. Dia pribadi yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, saudaraku, mari jangan berhenti memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Masalah, pencobaan, tekanan hidup, sakit, itu boleh datang menghampiri kita. Tetapi sebagai umat ketebusan Tuhan, biarkan kita terus belajar mengucap syukur, saudara. Dan terus tak berhenti memuji Tuhan. Kalahkanlah setiap pergumulan hidup itu dengan kuasa puji-pujian. Sebab tidak alasan untuk kita tidak memuji Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam memuji Tuhan, di dalam kita menyembah Tuhan, kita sedang menantikan Tuhan bekerja, melakukan pemulihan yang luar biasa. Saat kita memuji Tuhan, kita sedang memberi kesempatan kepadanya untuk menyatakan kuasanya. Untuk mengubah situasi yang tidak baik menjadi satu sorak-sorai yang penuh kemenangan. Mazmur 30 ayat yang ke-11 sampai 12. Alkitab berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita, saudara, untuk terus memuji-muji nama Tuhan. Untuk terus bermazmur bagi Tuhan dan jangan berdiam diri. Sebab di dalam pujian, di dalam sembah kita, ada kuasa yang menggerakkan Allah untuk menyatakan kuat kuasanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih sebab Engkau membentuk kami menjadi umat-Mu. Umat yang memberitakan tentang kemasyuran nama-Mu. Umat yang Engkau ciptakan untuk memuji-muji nama-Mu. Umat yang masih Engkau beri kesempatan untuk hidup, untuk ada di atas muka bumi ini.
Tolong kami Roh Kudus, dalam segala keadaan kami sebagai umat-umat-Mu, biar kami terus memuji-muji Engkau Tuhan. Dan biarkan pujian kami, penyembahan kami adalah pujian dan penyembahan yang memuliakan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati tiap-tiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, yang menerima dengan iman dan melakukannya dengan setia di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya demi nama Yesus, Allah yang kekal yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Sosyanim, bangkit, kuat, dan menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumah